Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa likafil balaya wa limusani fi hadal kitab alladhina sabaquna bil iman min asatidina wa li ahli hadal masjid a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih ayat ini ayat 3 Al-Nisa. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Iya, jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, jika kamu takut untuk berbuat adil, khawatir gak bisa adil, dilihat sama di dalam menikahi anak yatim, maka nikahlah kamu yang terbaik dari wanita 2, 3, atau 4. Jika kamu takut untuk berbuat adil, takut tidak bisa berbuat adil, maka 1 saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat zalim. Jadi minggu lalu kita sudah bahas sampai 2, 3, 4 C1. Jelas dong. Ini terjemahannya macam-macam nih. Kita lihat hadis-hadisnya yang membatasi hanya 4 saja. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mendahulukan mengatakan waqad dalat sunnatul Rasulullah SAW mubayyinatu anillahi annahu la yajuzu li ahadin ghairu Rasulullah SAW ayisma baina aktsara min arba'in iswatin. Imam Syafi'i menyatakan jelas di dalam dalil baik dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tidak boleh bagi seorang pun selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan istri lebih dari 4 orang. Ini termasuk dalil yang khusus, Pak. Nabi oleh jangan ojo pikirannya macam-macam, cek enak yo.
Nabi umatnya mau diwehi kuota papat Nabi ini oleh akeh. Coba pikiran macam-macam. Wa hadza alladhi qalahu asy-Syafi'i rahimahullah mujma'un 'alaihi bainal ulama'i illa ma hukiya an ta'ifatun minasyi'ati annahu yajuzu al-jam'u baina aktsar min arba' illa tis'ah. Niki menurut ulama yang lain. Nah, menurut kaulnya Imam Syafi'i tadi itu menjadi kesepakatan seluruh ulama 4 mazhab. Apa yang disampaikan Imam Syafi'i menjadi kesepakatan 4 ulama mazhab bahwa yang boleh nikah lebih dari 4 hanya Rasulullah SAW saja. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kelompok Syiah. Nah, menurut Syiah maka boleh bagi siapapun orang Syiah untuk mengumpulkan istri lebih dari 4 sampai 9 orang. Jadi menurut ulama Syiah sampai 9 orang, persis seperti Nabi ketika meninggalkan istri ada 9 orang. Menurut ulama Syiah umatnya pun boleh sampai 9. Waqala ba'duhum bila hasrin, bahkan sebagian ulama Syiah yang lain itu untuk nikah itu bila hasrin, tanpa batasan jumlah. Nah, ulama Syiah itu songo, bahkan ada ulama yang lain ulama Syiah tanpa batas, kuotanya tak terbatas. Ini jadi ulama Syiah. Hati-hati nih, jadi nanti gelintir gawat nih, dipedot, wah gawat. Nah, rumahnya YouTube utuh loh ya, karena utuh aku itu gawat ini. Oke, pinter ya. Waqad yatamassaku ba'du bi fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jam'ihi baina aktsara bil arba'i ila tis'ah kama sabaq fi ba'di sahihain. Jadi sungguh apa yang dikatakan oleh orang Syiah tadi itu memang juga berpegang dengan dalil. Dalilnya apa ya? Mengikuti Rasulullah. Bahwa Rasulullah dulu di dalam riwayat mengumpulkan lebih dari 4 orang ya, lebih dari 4 orang istri. Itu begitu. Sebagaimana disebutkan di dalam Nabi bahwa Nabi itu memiliki lebih dari 4 orang istri. Ila tis'ani kama sabit di dalam hadis yang sahih. Wa ma ihda asyara kama ja'a bi babil al-Fadil Bukhari. Jadi yakni Nabi itu kalau di dalam lafaznya Bukhari istri beliau adalah 11. Ya, 11. Bahkan al-Bahul Bukhari Waqad rawaina Anas anna Rasulullah tazawwaja, diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Anas sesungguhnya Rasulullah SAW itu menikah 15 kali. Ini dalam riwayat Bukhari Nabi itu menikah 15 kali. Fadakhala minhuma bi salasati asyara, tetapi yang dikuburi hanya 13 orang. Wasama indahu ihda asyara. Ya.
Kemudian yang terus langgeng keluarganya itu sampai hanya 11 orang. Wa mata antis'ah, dan beliau wafat meninggalkan 9 istri. Ini nanti waktu hari ya. Nabi pernah nikah sampai 15 kali. Kemudian yang langgeng kumpul sama beliau itu hanya 11. Ketika wafat meninggalkan 9 istri. Ini juga ada yang dicerai oleh Nabi. Itu. Wa hadza indal ulama min khasaisihi duna ghairihi. Ini adalah menurut ulama adalah kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku hanya untuk beliau, bukan selain beliau. Minal ummati, dari umat, lima sanad kulhu minal ahadits dari jalan alam hasri fi arba. Nanti akan ada hadis yang menunjukkan bahwa selain dari Nabi Muhammad SAW ini boten angsal nikah kecuali dibatasi hanya 4 orang saja. Ini pun pernah buat sampai ini ojo meri kali Nabi Cinta mantap kali. Jadi Nabi niku kali Gusti Allah diwehi kekuatan sempurna. Begini riwayat disebut nih, Nabi itu kekuatannya sama dengan 3.000 orang. Ya kekuatan fisiknya, termasuk nyudawu kekuatan seksnya 3.000 orang. Aslinya jadi kanjeng Nabi ini batai bojo niku 3.000. Kudu bano kekuatannya lho 3.000 wong normal. Kudu 3.000. Kudu tapi kanjeng Nabi niku masya Allah. Itu Pak diempet Pak kayak songo. Si kumpul bareng itu akhirnya songo. Nah si pertama kan itu akhirnya kan bareng. Hasil dikumpul jamun itu songo. Mulanya Nabi itu luar biasa Pak, menahan hawa nafsu. Itu masya Allah. Ini obatnya kita harus menahan hawa nafsu. Jadi Nabi yang membuktikan ini kekuatannya mirip dengan 3.000 orang itu ketika perang Khandaq menggali parit, lalu itu di tengahnya ada watu gede, kebel watunya itu ngebeli paritnya. Akhirnya sahabat itu nyerah, gebuk itu di palu itu. Akhirnya lapor ke Nabi sekali pukul Pak, das keluar cahaya terang benderang Pak. Dengan bayang Pak ini, gepuk watu mawon itu Pak, itu langsung cahaya ini keluar terang benderang. Dengan nak dorong ini kok mecah watu ini kok. Ini paling metu cahaya ini namun srek benderang. Ini terjadi riwayat cahayanya menyilaukan mata. Ini kekuatannya pinter itu, enggak bisa dibayangkan. Makanya ngendikane Yai Lutfi Yusuf Al-Matum Allah yarhamu sampai kitab Khulyatul Auliya itu di ulama mengkalkulasi kira-kira kekuatannya Nabi itu setara dengan kekuatan 3.000 orang. Jadi ini ceritanya satu orang soleh saja kekuatannya sama dengan 1.000 orang. Mulanya Pak jadi orang soleh. Dan saya kalau betul ngarane wong niku saya soleh
saya cedek kali Gusti Allah. Kekuatane segmen itu tambah saya dhuwur. Mulane kiai niku bojone akeh anake akeh niku ngoten. Kekuatannya niku cospleng niku. Ini nak jenengan nyoba mboten napa-napa. Lho mboten. Niki tenanan niki mulane cek obat impoten. Nah niki lho tenan niki. Ana apa to pengen jolos nyoba nggih. Dadi wong saleh. Jangan melihat wanita selain bojone. Jangan coba ilmu sitok niku. Kalau jenengan jos. Masih umur sudah jos. Syaratnya niku ojo delok kejaba bojone tok wis. Terus bengi tahajud. Tahajud itu separuh malam. Terus tahajud separuh malam. Mari ngono siange nggih ngoten. Amalane cakep. Yo kerja silakan kerja. Jangan nak diajar ngoten Pak Bos. Gak perlu obat-obat tangkur buaya. Bosan iki ora perlu. Ya apa yo helbet ya. Helbet tangkur buaya sembarang itu ora perlu. Niku mawon persepsi. Masya Allah. Itu jadi luwih dari ekstra jus itu masalah. Buktinya apa Pak? Ini apa? Buktinya jenengan munggah kaji. Gak bisa kumpul bojone soalnya ning hotel kan bareng pakai. Sampai tak kumpul tenang Pak. Kayak nonton. Nah Pak Ali gak masalah nih, gak masalah Pak Ali. Kulo sing masalah. Ini Pak jos tenan. Makanya di jos nih mawon. Itu kalau orang sibuk dengan amalan, itu hal yang semacam itu akan diberi sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ceritane kok obat kuat. Kalau Imam Ahmad iki dalile sing dibatasi umatnya papat niki Pak. Hadatsana Ma'mar an Zuhri qala Ibnu Ja'far ila akhirih amba'ana Ibnu Syihab ila akhirih. An abihi anna Ghailan bin Salamah as-Saqafi aslama wa tahtahu asyru niswatin faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftar min kunna arba'an. Falamma kana fi adi Umar talaqa nisa'ahu wa qasama malahu baina banihi Fabalagha dzalika Umar faqala inni la anzuru syaitanu fima yastariqu min as-sam'i sama'a bi mautika faqadhafahu fi nafsika wa la'allaka la tamkusu illa qalilan wa imam Allahu la tarja'anna nisa'aka wa la tarji'anna fi malika awla awrasan hunna minka wa la amruna bi kubrika fayurjam kama rajama kubru abi lihar. Ini Pak. Ini diriwayatkan dari Salim ya. Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya. Ayah Salim. Sesungguhnya ada sahabat namanya Ghailan bin Salamah as-Saqafi, as-Saqaf. Ada sahabat namanya Ghailan bin Salamah as-Saqaf. Masuk Islam. As-Saqaf masuk Islam. Dan dia memiliki 10 istri. Ketika masuk Islam punya 10 istri.
Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, pilihlah dari 10 istri itu 4 saja. Jadi pak larangannya jelas. Jadi Nabi memerintahkan pada Ghailan bin Salamah untuk memilih 4 orang dari 10 istrinya ketika dia masuk Islam. Maka ketika zaman Sayyidina Umar, maka Ghailan pun mentalak ke 4 istrinya, jadi ditalak habis. Kemudian dibagi hartanya kepada anak-anaknya. Maka sampailah berita ini kepada Umar. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mengira bahwa setan telah menipu kamu, menyampaikan informasi dusta kepada kamu akan kedatangan kematian kamu. Ya. Maka kamu akhirnya menduga terhadap dirimu sendiri. Jadi ditegur oleh Sayyidina Umar dengan kekuatan firasatnya Sayyidina Umar, kamu itu tertipu sama iblis. Kon ngiro iblis membisikkan pada kamu bahwa kamu mau mati. Jadi harus mati, akhirnya dicerai semua istrinya, hartanya dibagi kepada anak-anaknya. Ini Pak. Akhirnya berita itu sampai kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar menyampaikan seperti itu kepada Ghailan. Akhirnya apa? Demi Allah katanya, kalau kamu tidak rujuk kembali kepada istri-istri kamu, maka aku akan mewariskan harta itu kepada anak-anak kamu, dan aku akan kubur kamu, dan aku akan rajam kamu sebagaimana Abu Rirul dirajam, diancam dari Allah. Nopo gak oleh cerai. Satu, Sayyidina Umar itu dulu yang ngesakno langsung kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, dikon milih papa, gak oleh dicerai. Akhirnya begitu dicerai, mau dicerai oleh Sayyidina Umar kebenaran. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan hartanya. Jadi hati-hati Pak. Jadi ketika dicerai, maka pembagian harta itu akhirnya tidak proporsional sesuai dengan pembagian ahli waris. Makanya dicegah Sayyidina Umar, bahkan kamu kalau nggak mau rujuk tak bagi sesuai dengan pembagian dari waris, dan kamu tak rajam, tak hukum. Itu begitu. Tuh tak boleh menghibahkan harta sebelum mati, boleh saja. Ini tingkatannya sahabat. Ini tingkatannya sahabat. Maka apa yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah, maka itu yang menjadi prioritasnya, sehingga lebih baik, ini dari cerita ini juga lebih baik sebetulnya harta itu diwaris secara syariah daripada harta itu dihibahkan ketika masih hidup. Itu maksudnya. Jadi tadi poinnya yang penting bahwa nikah bagi laki-laki dibatasi hanya 4 istri saja, dan itu pembatasan panggil. Kok enak empat? Itu dibatasi, papat itu dibatasi. Nabi-nabi terdahulu itu boleh Pak. Di dalam riwayat Nabi Sulaiman itu garwane 1000. Nabi Sulaiman itu garwane 1000.
1000. Dan seterusnya Nabi Daud istrinya 100. Itu nabi-nabi terdahulu. Dan ini umat ini dibatasi hanya 4 saja. Dan hikmahnya banyak Pak, luar biasa. Saat ini negara-negara itu yang mendorong untuk nikah lebih dari 1 itu banyak, termasuk Rusia, negara kafir Pak. Di sana kalau nikah lebih dari 1 difasilitasi sama pemerintah. Anak ini ini dijamin, bahkan diberi insentif. Itu kalau mau nikah lebih dari 1 di Rusia. Soalnya mereka populasi wanitanya lebih banyak dari pria. Wong Rusia rasional, wong Indonesia tambah gak rasional. Wong Indonesia memang rahasia, gak rasional. Ini ibu-ibu jumpa kopeng. Ini ya Allah, hukumnya Allah ngerti dia. Mulanya kita sampai ini apa ini. Demikian juga di dalam riwayat yang lain terkait membatasi nikah bagi laki-laki itu 4. Ini ada hadis lain. Masya Allah. Balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara ila hadis panjang. An Ma'mar bi isnadin misli qalu iftar minhunna arba'atan wa baqi al-hadis ila akhirih. An Abi anna rajulan min Saqif qala nisa'an faqala Umar lan tarja'an nisa'aka wa tarja'an beberapa kamar jamaah qabla Abi Gharniki. Ini wau sami hadis inti sampai ini kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini di dalam riwayat yang lain, Ani bin Umar anna Ghailan bin Salamah kana indahu ashrun niswatin wa aslamna ma'ahu fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min arba'an. Ini yang lain meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar, sesungguhnya Ghailan bin Salamah dulu memiliki 10 istri masuk Islam, kemudian 10 orang istrinya juga masuk Islam semuanya. Maka Nabi memerintahkan untuk memilih dari 10 orang istri tadi, dipilih hanya 4 saja. Jadi begini banyak. Fawajada dalilun dalalatun annahu law kana yajuzu aljamu baina aksar min arba la suwabu lahu Rasulullah samsa'ihi nabi baqa'il asyrati wa qad aslamna ma'hu falama amaru bi imsaki alba wa faraqa sa'iruhunna dala annahu la yajuzu aljamu baina aksar min arba'in hal. Niki menunjukkan, jadi yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ghailan tadi ini merupakan dalil ya, bahwa orang itu hanya boleh, laki-laki hanya boleh menikahi 4 wanita saja maksimum di dalam waktu yang sama ya, di dalam waktu yang sama. Nah, di total lebih dari 4 boleh asal waktunya tidak bersamaan. Waktu bukan waktu nikah itu maksudnya, artinya dalam waktu yang bersamaan dikumpulkan lebih dari 4 tidak boleh. Faidakan hadza fi tawaf bi istinafi bi tariqil ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin ya Allah ya Maha Tahu. Ini dalil. Makanya biyen Pak, ini luar sing
gadah istri kata kula sampene Sayyidina Hasan. Putrane Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali niku pesen kali tiang-tiang la tuzawwiju ibnatakum bi Hasan fa innahu mithlaqun. Jadi jangan, Sayyidina Ali memberi pengumuman, jangan kau nikahkan anak perempuanmu dengan Hasan, karena Hasan itu suka mencerai istrinya, sering ganti-ganti istri. Sayyidina Hasan radhiyallahu ojo ndok tiru lho ya. Tiru dan dulu Pak Sayyidina Hasan itu Masya Allah wong tua seneng anaknya dirapi oleh Sayyidina Hasan, padahal mesti bangga kali Sayyidina Loh, iya, karena kalau nikah dengan Hasan nanti keturunannya nyambung dengan Rasul. Makanya begitu. Sampai hari ini hampir di seluruh dunia yang paling banyak itu Al-Hasani, keturunannya Nabi lewat jalur Sayyidina Hasan, itulah yang paling banyak di seluruh penjuru dunia. Termasuk singkong India ulama terkenal nih, Haji Abdul Hasan An-Nadwi Al-Hasani. Indonesia yang kata Al-Hasani pun Wabi riwayat Haris ibnu Qais bin Amirah al-Asadi qala aslamtu wa indi samanu niswatin fadzakartu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Qais bin Amirah al-Asadi berkata, aku masuk Islam. Qais bin Amirah al-Asadi berkata, aku masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, aku memiliki 8 orang istri. Maka aku menceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, pilihlah darinya 4 orang saja. Ini adalah hadis hasan. Ini juga, jadi tidak hanya pada ghailan. Ternyata Nabi pun juga berbuat yang sama kepada Qais bin Amirah al-Asadi. Makanya ini Pak, dalilnya sih kok kuat. Kenapa? Karena Nabi beberapa kali ketika ada orang masuk Islam memiliki banyak istri lebih dari 4, akhirnya Nabi meminta menceraikannya dan ditinggalkan hanya 4 saja. Hadisnya banyak. Jadi dari Muawiyah ad-Daili radhiyallahu anhu aslam tu ini khamsan niswatin. Nah, Muawiyah ad-Daili radhiyallahu anhu berkata, aku masuk Islam dan pada saat itu aku memiliki 5 orang istri. Maka berkata kepadaku Rasulullah SAW, pilihlah 4 saja, dari 4 itu yang kamu suka, yang lain ceraikan. Ini Pak. Akhirnya diceraikan Fa'amad tu ila abdaman nihina sohbatan subatan ajusan akhiran. Akhirnya saya pilih saya cerai yang satu ya. Yang satu itu yang paling tua yang sudah hidup lama sama saya, itu yang saya cerai. Ini pinter ini, cerai paling tua ya. Nah ini terus nopo, tidaknya itu karena sudah mandul ya, dia masih pengen punya anak lagi. Fahadha kullu syawahidu bisohihin matakotan ngasih ghailan kama qala al-Bayhaqi. Dari 3 hadis ini jelas bahwa bagi laki-laki setelah Nabi ya, hanya boleh nikah maksimum 4 dalam waktu yang sama. Kalau cerai kemudian nikah lagi tidak apa-apa. Pun niki lanjut. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil, jika kamu takut untuk tidak
tidak bisa adil, maka fawahidatan, maka satu saja. Jadi nanti dihitung resiko yang paling berat nomor 1 monogami dengan anak yatim. Resiko yang kedua lebih ringan, nikah 4 tapi dengan wanita yang bukan anak yatim. Resiko paling ringan itu nikah 1 saja. Nak pengen selamat nikah siji wae, ngoten to. Nggih. Makanya ibu-ibu langsung semangat. Makanya nak ngaji niku tutuk Bu nggih, ojo anu sik lah. Dengar wis kupinge panas kok. Lho niku lho sing paling minim resiko niku perintah Gusti Allah niku diken nikah siji. Orang mau urusan adil apa itu adil. Ai fa'il khasyitu min ta'dili tak minta napa tidadi min ta'addadi nisa'i ala ta'dilu bainahunna kama qala ta'ala. Jadi kalau kalian khawatir dengan nikah dengan wanita dalam jumlah yang banyak untuk tidak bisa berbuat adil di antaranya, maka nikahlah 1 saja. Dan ini Pak, untuk bisa berbuat adil kama qala ta'ala, ini kelihatannya tidak mungkin. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Niki Pak, ayat An-Nisa 129, sampai kapanpun kalian tidak mampu untuk berbuat adil di antara wanita-wanita kalian, walaupun kalian itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Lihat, nak ditambahi ayat ini Pak, Bu asli ini ku nabi niku yo sitok wae. Soalnya sapa wae niki sampai kapanpun kamu tidak akan bisa berbuat adil, walaupun kamu sangat ingin untuk melakukan untuk berbuat adil. Nah, ini Faman khafa min dzalika falyaqtasir ala wahdan. Maka dari itu kalau kamu khawatir tidak berbuat adil, karena Allah pun sudah menyampaikan mustahil dalam bahasa kita kalian itu untuk berbuat adil, maka dari itu nikahlah 1 saja. Au ala jawaril sirari fa innahu la yajibu qasmu bainahum. Walakin istahabu faman fa'ala fa'hasan wa man la fa'ala haraja. Niki Pak. Dan ini menunjukkan Pak bahwa nikah lebih dari 4 itu bukan merupakan anjuran. Faman fa'ala fa'hasana, nak nglakoni yo apik. Kemudian wa malah ya fala haraja, kalau tidak ya tidak masalah. Itu gitu Pak. Masya Allah. Niki zalika adna alla ta'ulu. Nak kamu itu nikah siji, kamu pasti akan terhindar dari berbuat zalim. Mulane Pak, niki pun disampaikan Gusti Allah resikone nak nikah luwih siji, nikah apa berpotensi untuk berbuat zalim. Temen Pak, temen pun tak sahebat-hebate wong Pak. Mbok enom karo mbok wes sing dipilih sapa? Ya mbok enom, mulai Pak, Masya Allah. Karena ini tidak mungkin untuk bisa berbuat adil, itu tidak mungkin. Pun qala ba'dhum dzalika la taksiru a'iyalakum.
Jadi yang demikian itu, kalau kamu nikah hanya satu, kamu akan terhindar dari berbuat kezaliman. Qala Zaid bin Asam wa Sufyan bin Uyainah wa Syafi'ah wa huwa ma'khudun min qoulihi ta'ala fa in khiftum ailatan iki. Fa sawfa yughnikumullahu min fadli insya iki Pak. Demikian juga Pak, ini kalau kita nikah ojo khawatir, ojo wedi. Wa in khiftum ailatan, kalau kamu itu khawatir, melarang. Fasawfa yughnikumullahu min fadli, kalau kamu nikah nanti Allah akan menjadikan kaya kepada kamu dengan anugerah dari Allah jika dikehendaki oleh Allah. Makanya Pak, carane sugih rabi yo, nak rabi melarat terus. Makanya ini Pak perintah, masih rabi situ sugih. Oh, nggak ada cari bapak pulau almarhum yang kamu lama terus orang yang Joko sugih, sing ono Joko melarat. Mulane insyaallah. Duduk ya rapi nilai di dalam saya fama yadri al-faqiru mata dinahu fama yadri mata ya'ilu niki Pak. Jadi tidak ada yang tahu dari orang fakir kapan kayanya, dan tidak ada yang tahu orang kaya kapan melaratnya. Jadi tidak ada yang tahu, ini syair Pak. Tidak ada yang tahu dari orang fakir kapan nanti kaya, dan juga tidak ada yang tahu dari orang kaya kapan fakirnya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalika alla ta'ulu ay la tajuru yuqalu ala bil hakim bila qasata wa jarah. Maka apabila kamu nikah hanya satu, maka kamu akan lebih dekat kepada untuk tidak berbuat zalim. Kita lebih adil. Bimizanil istilah ya khisu sya'iratun lahu syahidun min naqati ghairu adilin. Niki Pak, bahkan menurut ulama Pak, niki Pak, kok gak mungkin berbuat adil nggih kalau tidak menafkahi istri. Kalau menafkahi istri beda satu rambut saja, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Nah ini Pak, beda satu rambut seberat memberi nafkah, kok beda sebelah rambut saja, maka itu nanti akan disoal di hadapan Allah. Masya Allah. An-Nabi saqala kataba Utsman bin Affan ila ahli Kufati fi syai'in atibuhu fihi inni lastu bimizanin la a'ulu rawahu Bukhari. Telah menulis surat kepada Utsman bin Affan kepada ahli Kufah. Di dalam perkara, dia mengajukan satu perkara kepada Utsman bin Affan radhiyallahu. Maka Utsman mengatakan, sesungguhnya aku bukanlah timbangan yang tidak berbuat zalim di badan itu. Jadi ini termasuk Pak Nyun Sewu ini rada abot Pak. Ini rada abot. Abot ya. Ini termasuk bab adil itu tadi Pak. Ternyata dalam kisah ini tadi Sayyidina Utsman dikomplain sama masyarakat Kufah. Begitu dikomplain, Sayyidina Utsman mengatakan, saya itu bukan timbangan, sehingga saya pun tidak bisa untuk adil secara perfect. Ini menunjukkan Pak Jane Pak, ini gak rabi apa, tapi
mimpin sesuatu organisasi itu kaya wong duwe bojo akeh, bahkan luwih akeh dari bojone. Nek bojo kan mung 4, lah nek mimpin sak RT berarti ya sak RT, sak RW. Masya Allah. Dan ini Pak pasti tidak bisa berbuat adil. Ini impossible untuk berbuat adil. Makanya nak jadi pimpinan itu, nak tidak ada pimpinan itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Soalnya pertanggungjawabannya seluruh rakyat. Makanya jadi presiden gak mungkin untuk bisa berbuat adil. Pasti Pak. Sing sitok dicekel, sing sitok ya luput. Jangankan begitu, kita saomah bojo sitok, anak 5, gak iso Pak berbuat adil. Kenapa? Ya enggak sama. Enggak sama. Ya. Makanya nak wong niku mimpin dikomplain ya wajar. Soalnya kita ini nggak mungkin akan bisa memenuhi semua keinginan dari rakyatnya, dari siapapun yang dipimpin. Pasti itu kalau semakin banyak yang dipimpin, maka nanti juga semakin banyak orang yang tidak puas. Bahkan dipimpin sopo ya Pak, itu pasti. Pun maka dari itu yang bisa dilakukan apa Pak? Ini sebagai pemimpin itu yang bisa dilakukan adalah dia memimpin sebaik mungkin, berupaya semaksimal mungkin untuk tidak berbuat zalim. Termasuk tadi kalau memang nikah lebih dari 1, ya, yang bisa adalah semaksimal mungkin untuk berbuat adil, untuk tidak berat sebelah. Nah kalau ada orang nih, yon yang kurang ini Gusti Allah. Demikian juga yang dipimpin, yang paling penting yang dipimpin Pak. Yang dipimpin itu ikhlas ridho terhadap kekurangan. Ini pun disampaikan di depan. Bagaimana kalau pemimpin itu berbuat zalim, yang dipimpin oleh Nabi perintahnya kensan sabar, isbiru, sabarlah kamu. Jadi saya fihi azaman fihi asaratun. Nabi katakan ya, akan tiba satu zaman nanti pemimpin kamu itu akan pilih kasih pada kamu. Maka Nabi perintahkan ketika kalau kalian menjumpai pimpinan seperti itu, isbiru, sabarlah kamu hatta talqauni fil haud, sampai ketemu aku nanti di surga. Makanya wong niku Pak, ini saya mana ibu-ibu diwayu sabar kan. Nah niku mungkin langsung diwehi minum di telaga Kausar langsung dari tangan yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kalau kita ini mungkin memimpin satu institusi, kita berusaha semaksimal mungkin untuk adil kepada semua orang. Nanti yang dipimpin, kalau dipimpin kok kamu merasa dizalimi, merasa tidak adil, ya sudah, kamu ikhlas saja, ridho saja. Kalau ikhlas ridho, nanti kamu berjumpa dengan baginda Nabi SAW di telaga Kausar, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin Pak pemimpin itu iso adil, itu gak mungkin. Mungkin soalnya karepannya akeh gitu. Yang saya pun ini contoh sederhana, dodolan yang trotoar. Contoh kok nak diusir niku yo materi ekonomi nih. Gak diusir ganggu sing mlaku ning jalan. Namanya contoh sederhana seperti itu. Karena satu dan lain itu masing-masing punya kepentingan, sehingga sulit untuk disatukan, itu sulit. Pemerintah akhirnya relokasi, ya wis nang ngono diwe jalan keluar, direlokasi. Bareng direlokasi ora payu, nggih to? Sampai diwehi macam-macam yo gak payu meneh. Makanya
mimpin negara niku ora gampang. Nak demo gampang, nak protes niku gampang ae. Jenenge namine penonton ya. Penonton niku luwih ribet daripada sing main. Sing main niku mikir setengah mati petentengan no. Nak sing nonton lho karek meso-meso karek macam-macam nak kalah ngamuk. Iku jenenge penonton ngono kuwi gitu. Tapi jarno mawon nek pemain kok fokus ning gone penonton kalah mangke kebobolan. Nggih. Nah, pemain itu fokusnya ke tujuan. Penonton gak usah direken. Soalnya apa toh mungkin terakhir bar itu bayaran ya sing dibayar pemain nih, nak penonton bayar nambah. Makanya jadi pemain atau jadi penonton, nah penonton itu bayar, nah pemain kan dibayar. Makanya fokus dengan permainan saja. Gak usah direkam sini coba niku. Dan itu makanya jadi pemimpin yang adil itu mustahil. Kalau betul-betul memuaskan 100% kepada semua orang mustahil. Baik mimpin keluarga maupun mimpin masyarakat apa meneh negara. Sa Indonesia ya. Deloken niku. Presiden ganti swidak jaran. Engko lak dilok-ilokne kabeh, Pak. Ora nek sing gak dilokne, kabeh dilokno. Nggih. Soalnya wong itu enggak mungkin akan bisa terpuaskan. Bahkan si paling buatan ngilokne niku nak dikon umpama dikon mimpin negara, gak iso. Ya tetep dilokne. Nah teori ini dani Pak, tetapi kalau nanti sudah praktek di lapangan Pak, nggak seperti yang diteorikan itu di buku itu, nggak bisa. Makanya nggak usah bingung dilakoni mawon, bukan mawon yang benar dari Gusti Allah. Assalamualaikum, insya Allah kita lanjutkan ayat berikutnya minggu depan. Minggu depan koyoke kalau ada tugas jangka minggu deh, Rebu Kemis insya Allah minggu ngajur ada tugas kita berkawan kita dulu dengan berbagai subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.